Saatnya dialog interaktif bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mendeling Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Statsresi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Stat FM di Jalan AMD Lama Panyabungan. Pagi Madinah, Madinah Pagi. Seperti biasa, program spesial dialog interaktif bersama Dinas Ketahanan Pangan kembali hadir di ruang dengar sahabat Stat FM semuanya untuk edisi siar hari ini bersama saya Feby, dan hari ini sudah hadir narasumber kita dari Dinas Ketahanan Pangan bersama Bapak Kurnia Rangkuti SP selaku Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Baik. Oke, untuk hari ini kita membahas tema seputar ketersediaan pangan ya Pak ya. Dan sebagaimana pangan merupakan kebutuhan dasar manusia ya, yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan juga sudah menjadi hak asasi manusia yang sudah diatur di undang-undang ya Pak ya. Dan sahabat Stat FM, sebelum kita bertanya lebih lanjut kepada Bapak, kita simak dulu iklan berikut ini. Dialog interaktif bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mendeling Natal. 102,6 FM Statsresi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Baik sahabat Stat FM, kembali bersama kami di program spesial dialog interaktif, dan acara ini dipersembahkan oleh Radio Stat FM dan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mendeling Natal. Dan di studio kita sudah hadir narasumber kita Bapak Kurnia Rangkuti SP dari Dinas Ketahanan Pangan untuk membahas tema kita untuk hari ini, yaitu kerawanan pangan, ketersediaan pangan dan kerawanan pangan ya Pak ya. Ya, betul. Dan langsung saja ke pertanyaannya nih Pak ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ketersediaan pangan itu? Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Ketersediaan pangan itu adalah jumlah pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk semua orang, baik yang berasal dari produksi sendiri, import, cadangan pangan, maupun bantuan pangan. Itu saja Pak? Itulah yang kita maksud dengan ketersediaan pangan. Oh, yang dimaksud dengan ketersediaan pangan itu Jadi itu ya Pak? ada lagi, menurut seorang ahli Hanafi tahun 2012, ketersediaan pangan diharapkan mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat. Agar tidak terjadi kerawanan pangan ya Pak ya? Ya, kan, tidak kerawanan pangan. Dan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kerawanan pangan itu sendiri? Kerawanan pangan itu adalah sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik untuk sementara waktu ataupun jangka panjang. Dan rawan pangan ini terbagi beberapa bagian nih Pak nih. Rawan pangan ini terbagi dua, yaitu satu yaitu rawan pangan kronis atau krusial. Yang kedua rawan pangan transien atau mendadak atau sementara. Jadi yang dimaksud dengan rawan pangan kronis itu ialah suatu kondisi ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena ada keterbatasan kepemilikan lahan, aset produksi, dan kekurangan pendapatan. Itulah yang dinamakan dengan rawan pangan kronis. Dia kronis ini adalah suatu kerawanan pangan yang menahun dia lama supaya dapat dicapai kembali supaya tidak rawan pangan. Jadi yang kedua rawan pangan transien ya. Rawan pangan transien ini adalah yang mendadak dan sementara ya, yaitu suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak atau sementara yang disebabkan karena bencana, disebabkan karena bencana alam, misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan, banjir bandang dan sebagainya. Inilah yang dinamakan rawan pangan sementara atau mendadak ya. Itulah
sekilas dari pembagian dari rawan pangan. Oke, berarti ada dong ya penyebab rawan pangan itu ya Pak ya? Ya, Tentunya ada dong penyebab kenapa terjadi rawan pangan ya Pak ya? iya. Tapi setelah yang berikut ini ya, kita bahas mengenai penyebab rawan pangan tersebut. Tetap di 102,6 FM. Dialog interaktif bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mendeling Natal. 102,6 FM Stats Resi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Kembali lagi bersama kami di program spesial Dialog Interaktif yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mendeling Natal. Tadi kita sudah membahas mengenai kerawanan pangan ya Pak ya. Dan tentunya ada penyebab dari kerawanan pangan itu. Apa Pak penyebabnya nih? Ya, terima kasih ya waktu yang kepada kami. Adapun penyebab rawan pangan itu, pertama yaitu kemampuan penyediaan pangan kepada individu atau rumah. Yang kedua, kemampuan individu atau rumah tangga untuk mendapatkan dan pangan. Yang ketiga, proses distribusi dan pertukaran pangan yang tersedia dengan sumber daya yang dimiliki oleh individu rumah tangga. Itulah penyebab rawan pangan, terjadinya rawan pangan. Ya. Itu ajalah yang 3 jenis ini yang dapat menyebabkan rawan pangan. Dan berdampak juga kepada gizi buruk ya Pak ya? Dan berdampak juga gizi buruk. Dan nanti rawan pangan ini akan terjadilah yaitu gizi buruk ya. Jadi gizi buruk ini nanti terjadi kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam tubuh waktu yang lama dan menahun. Inilah itu gizi buruk. Ya. Adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama. Itu yang dimaksud dengan gizi buruk Gizi ya Pak ya? Dan ada juga penyebab gizi buruk tersebut ya Pak? Ya. Jadi di sini juga saya akan coba menerangkan apa penyebab gizi buruk. Penyebab gizi buruk ini itu ada 4 ya. Pertama, sarana kebersihan. Yang kedua, kemiskinan dan senjang sosial. Ya, kemiskinan dan senjang sosial. Yang ketiga, penyakit pencernaan dan infeksi lainnya. Dan yang keempat, yaitu faktor ibu. Inilah penyebab gizi buruk. Ya, saya sampaikan juga di sini untuk Mendeling Natal ya, ada tahun 2018 ini ada gizi buruk yaitu sebanyak 19 orang ya di Mendeling Natal yang bertebar di seluruh Kabupaten Natal, yaitu mulai dari yang terdapat di seluruh Mendeling Natal tersebar di seluruh, yaitu beberapa kecamatan Nunukan, Kota Nopan, ada juga di Gunung Tua, Tabargot kan, terus Penyambungan Utara, Puncak Sorik Marapi, Bukit Malintang, termasuk juga Batang Natal dan Muara Batang Gadis. Dari gizi buruk yang sudah disurvei ini Pak, itu penyebabnya kebanyakan dari apa nih? Dari faktor ekonomi kah? Atau faktor lingkungan kah? Yang penyakit atau gizi buruk ini menurut pengetahuan kami atau yang pernah kami survei ke lapangan, termasuk tadi, memang pada umumnya ya ekonomi dan istilahnya kesenjangan sosial, dan itulah pada intinya gizi buruk ini. Itulah yang kami dapati di lapangan, kira-kira itulah yang saya sampaikan. Terus dari dinas terkait ada nggak nih Pak penanganannya untuk tidak terjadi lagi gizi buruk di daerah kita? Sebetulnya penanganan gizi buruk ini untuk di Sumatera Utara, kami kan di Sumatera Utara ada namanya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Jadi untuk Mendeling Natal ada namanya bantuan dari tingkat 1, yaitu yang berupa bubur kacang hijau, susu, roti,
minyak makan, itulah penanganan gizi buruk ini dibantu oleh tingkat 1 sesuai dengan nama-nama yang ada di kami ajukan ke tingkat 1 Datanya. Itulah dibantu orang itu berupa yang katakan tadi, ada lagi susu, tepung, ada lagi tepung, susu, kacang hijau, apalagi ya minyak makan. Itulah ya Pak, penanganannya dari dinas terkait Ya. agar tidak terjadi gizi buruk. Iya. Dan misalnya kalau ada nih masyarakat yang mau mendaftar nih agar bisa dibantu agar mereka tidak gizi buruk nih, bisa tuh Pak? Sebetulnya gini Bu, kalau gizi buruk ini datanya khusus ada namanya menangani gizi ini di lapangan, yaitu dari bidan-bidan dari dinas kesehatan, tiap kecamatan udah ada itu menangani gizi. Udah ada. Jadi istilahnya menangani gizi ini di setiap kecamatan sudah ada petugas itu Bu. Jadi petugas inilah yang membuat daftar dan melaporkan kepada kami. Iya. Dan kami ajukanlah nama ini ke tingkat 1. Jadi petugas kecamatan namanya petugas gizi dia Bu. Jadi istilahnya apa yang ada di desa, bidan desa melaporkan kepada petugas gizi direkap di kecamatan, baru disampaikan ke tingkat 2 dinas kesehatan, baru nanti itulah yang disampaikan kepada kami. Itulah kalau namanya pendaftaran yang katakan Ibu itu hanya sama itu aja, sama kepada petugas gizi lah Bu. Petugas gizi didaftarkan ya Pak ya. Dan penyebab akibat dari gizi buruk terburuk apa nih Pak? Jadi akibat dari gizi buruk tadi timbullah namanya itu stunting. Stunting ya. Stunting ini adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama. Umumnya karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Itulah namakan stunting. Jadi untuk stunting ini itulah yang diupayakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia supaya jangan di Indonesia terjadi stunting. Karena kalau terjadi stunting, pertumbuhan kerdil istilahnya dia tidak bisa lagi untuk hidup sebagaimana manusia yang seutuhnya. Itulah yang proses lama stunting supaya ya. sehat dia. Stunting ini seperti apa nih sebenarnya Pak? Stunting ini saya katakan di sini ya ada pertumbuhannya kecil dia, bukan seperti ucok baba ya. Oh iya, pertumbuhan yang tidak normal gitu ya. Kalau coba bukan karena stunting dia, karena dia memang pendek, tapi itu karena stunting ya. Kalau di stunting ini dia memang seperti kelaparan dia, mata ke dalam, kurus kecil. Tambah hari tambah turun berat badan. Oh iya gitu ya. Itulah. Dan di Mandailing Natal udah ada nih Pak yang udah stunting ini. Data stunting untuk Mandailing Natal ada, ini memang data tahun 2017 ya. Kalau 2018 ada itu 61 orang. Kalau 2017 ini data saya ada 17 orang, yaitu di Puncak Sorik Marapi 12 orang. Panyabungan 21 orang. Panyabun Timur 18 orang. Kuta Baru 3 orang. Natal 5 orang. Naga Juang 11 orang. Muara Batang Gadis 10 orang. Miris banget ya Pak ya. Di daerah kita ada yang stunting. Baik sahabat Stat FM, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di hari ini, kita simak iklan berikut ini. Dialog interaktif bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih masih bersama kami di program spesial Dialog Interaktif yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal. Dan di studio kita juga masih bersama narasumber kita dari Dinas Ketahanan Pangan, yaitu Bapak Kurnia Rangkuti SP. Dan Pak nih, kita menyangkut tema kita ya dengan ketersediaan pangan. Bagaimana nih kondisi di Mandailing Natal dengan ketersediaan pangan? Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Ketersediaan beras untuk Mandailing Natal sampai dengan bulan Juli untuk beras yaitu sejumlah 14.609 ton ya. Jadi 14.609 ton ini dikonsumsi dengan jumlah penduduk 439.505 jiwa. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan beras per harinya itu sekitar
lebih kurang 400 gram per hari. Jadi 400 gram per hari kita kalikanlah dengan jumlah penduduk 439.505 jiwa, maka terjumlahlah konsumsi beras di Mading Natal 5.485 ton per harinya. Itulah jumlah beras yang ada di Mading Natal. Coba kita bayangkan, kalau kita tidak mampu membeli beras atau tidak ada beras, bukan membeli beras, tidak ada beras di Mading Natal stok 5.485 ton per harinya. Ya, mau kita nanti akan kelaparan. Iya, benar banget. Kelaparan, ya. Makanya di Mading Natal diupayakan supaya kondisi beras bertanam padi tetap maunya secara kontinu. Dua tambah tanam tetap ada, karena ini Bu, konsumsi inilah yang sangat-sangat kita perhatikan, ya. 505 ton, 485 ton, 5.485 ton per harinya. Setiap hari. Setiap ya? hari harus ada Harus beras ada. di Mading Natal yang dikonsumsi oleh penduduk Mading Natal. Ini masih data 2017. Belum 2019 ya, Ya. Pak ya? 439.500 jiwa. Itulah yang Beras. per harinya itu sekitar 400 gram per orang per hari. Ya. Jadi kalau per tahun satu orang dia, satu orang ya per kapita 153 kilo per kapita per tahun harus ada per orangnya, Bu ya. Jadi kalau kita bayang-bayangkan ya, beras itu kan kemasan 50 kilo. 3 goni lah satu tahun per orang. Kemasan 50 kilo ya. Iya. Itulah yang harus ada, beras disediakan, katakanlah di rumah harus ada 3 goni beras. Jadi mengingat sekarang kondisi Mading Natal banyak yang lahan alih fungsi lahan sudah ada. Iya, Contoh benar. lintas timur ini dulu luas sawah di sini, ini semua sawah dulu. Sekarang sudah beralih fungsi lahan jadi jalan, jadi perumahan. Ya, di kecamatan lain masih banyak lagi alih fungsi lahan, yaitu ke perkebunan Iya, sawit. perkebunan. Seperti di contoh di Kecamatan Pantau Baik, Pantai Barat sana, alih fungsi lahannya perkebunan sawit, sangat-sangat anjlok, betul, sangat-sangat hebat pertumbuhannya, seperti jamur. Sehingga luas sawah ada di Badida ini semakin sedikit. Data yang ada sama kami sekarang di Mading Natal sudah ada penciutan lahan hampir 5.000 hektar. Katakanlah itu 1 hektar sawah itu penghasilannya 4,5 ton per hektar kali 5.000. Berapa ton itu yang hilang? Saya katakan tadi kaitannya begini Bu, ke konsumsi pangan kita Bu ya. Itulah sebagai gambaran. Yang kedua, memang pada saat ini data kami kita masih surplus ya Bu. Saya katakan tadi untuk bulan Juli produksi beras Mading Natal 14.609 ton, yang dikonsumsi 5.485 ton ya, 5.485 ton. Dari surplus kita 9.124 ton. Jadi kita pun masih ada lagi seperti pengadaan beras kita, yaitu Bulog. Iya. Bulog kondisi sekarang ada stok kita yaitu sekitar 711.697 ton. Jadi sekarang kita pada saat ini memang masih beras kita masih cukupi. Oh, belum apa dari luar. Yang kita katakan nanti Takutnya ke depannya. Ya. Karena gini Bu, beras kita kan Bu dengan IP2 namanya Bu. IP2 ini 2 kali tanam dia. 2 kali tanam dia. Contoh misalnya tanam dia hari ini 3 bulan ke depan supaya dapat beras. Iya. Jenjang waktunya itu 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Hampir kalau dia sampai dari semai sampai dia penanaman sampai dia panen itu hampir 3,5 bulan. Katakanlah 120 hari. Apakah yang 120 hari ini bisa dia gunakan petani panen yang lewat? Artinya panen dia yang lewat kan apakah masih bisa digunakannya 3 bulan ke depan? Artinya masih bisakah dia
tidak membeli beras. Ya. Kan? Itu dia arti bayangan. Jadi mudah-mudahan sekarang sebagian bisa, sebagian tidak bisa. Hanya mungkin beli dia 1 bulan, Ya. sebelum menunggu panen. Itulah sekitar ketersediaan ya. Saya katakan tadi, saya ulang lagi, bahwa kita akan mengkonsumsi 1 tahun itu 153 kg per kapita per tahun. Dan untuk 1 hari 400 gram per orang per hari. 1 kali makan, kan kita kebanyakan di Natal ini doyan beras loh, doyan kuat makan. Kenapa kuat makan? Karena petani kuat kerja. Iya benar. Makanya dia makan banyak, menggunakan kalori supaya dia. Jadi makanya di Mandailing Natal ini hampir 141 gram per orang per 1 kali makan. Jadi 141 gram per orang per 1 kali makan. Yap. Itulah yang dikonsumsi daripada masyarakat Mandailing Natal, beras. Jadi untuk sementara itu saya sampaikan tentang ketersediaan pangan. Oke, terakhir nih Pak ya, sebelum kita closing, harapan Bapak nih untuk masyarakat Mandailing Natal agar di daerah kita nih nggak ada kerawanan pangan nih Pak. Apa nih harapannya Pak? Harapan saya di Mandailing Natal supaya tidak kerawanan pangan, seperti saya katakan tadi, rawan pangan itu adalah kondisi suatu tempat. Artinya dibuka labu seperti lahan sawah. Lahan sawah, mana yang bisa dibuka, dan menggunakan pangan non beras, Bu. Kan jangan kita tertumpu kepada beras saja. Kan masih ada makanan yang bisa kita gunakan, misalnya ubi, iya, jagung, gandum. Sehingga penggunaan daripada beras tersebut tidak seperti saya katakan tadi, hampir 400 gram per orang per hari. Iya, jadi kalau kita kurangi dengan menggunakan pangan yang non beras, tentu terjadilah kebutuhan berasnya dikurangi gitu. Berkurang. Ya. Jadi kalau menurut saya itu aja dulu yang perlu kita mengurangi makan dengan mengganti makan dengan beralih non beras. Yang kedua, kalau ada lahan-lahan yang bisa bukaan baru dan dikelola menjadi lahan sawah. Yang ketiga, ada namanya penggunaan padi ladang atau padi gogo. Lahan artinya non sawah. Padi gogo ini ladang. Bisa ditanam, ada namanya padi sawah, padi gogo, supaya dikembangkan penanaman padi gogo. Bisa walaupun tidak ada sumber airnya, tapi bisa menghasilkan beras. Itu sekian, terima kasih. Itu aja untuk sebagai pandangan saya untuk supaya jangan terjadi rawan pangan. Oke. Terima kasih sahabat Stat FM, terima kasih Bapak sudah hadir ke studio kita. Dan sahabat Stat FM, demikian dialog interaktif yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal. Bersama saya Feby, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog interaktif bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal. Nantikan dialog interaktif selanjutnya. Persembahan Stat 102,6 FM. 102.6